Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita masuk ke pertemuan 4 tentang query lanjutan yang kedua, dengan saya Arif Setio. Pokok pembahasan kita kali ini yang pertama mengenal bentuk-bentuk pengembangan query SQL, yang kedua mengenal subquery pada banyak kolom, yang ketiga mengenal subquery pada banyak form. Subquery sendiri merupakan bentuk query lanjutan untuk pencarian data yang lebih kompleks. Subquery adalah statement select yang dilampirkan sebagai klausa dalam statement SQL yang lain. Subquery terdiri atas subquery atau inner query, main query atau outer query. Eksekusi yang dikerjakan lebih dahulu adalah subquery inner query yang dijalankan sekali sebelum main query. Hasil dari subquery digunakan oleh main query atau outer query. Contoh penulisannya, ini contoh penulisan main query dan subquery. Contoh subquery ini bisa dilihat dan bisa dicoba langsung di dalam database Oracle, dan ini hasilnya. Query tersebut menampilkan nama pegawai yang gajinya lebih dari pegawai dengan nomor pegawai 149. Sebelumnya gaji dan pegawai dengan nomor 149 tidak diketahui. Untuk itu kita tempatkan sebagai subquery agar nilai yang tidak diketahui tersebut dapat kita ketahui. Pada subquery pada banyak kolom, tiap baris dari main query dibandingkan dengan nilai dan subquery multiple row dan multiple kolom. Berikut ini contoh perbandingan dengan banyak kolom dan baris. Bisa dilihat main query, subquery-nya, perbandingan kolom dan subquery banyak kolom dapat berupa perbandingan berpasangan atau pair comparison subquery, perbandingan tidak berpasangan atau non pair comparison subquery, perbandingan berpasangan atau pair comparison subquery. Berikut contoh perbandingan berpasangan untuk menampilkan detail dari data pegawai yang dimanajeri oleh manajer yang departemen yang sama, dengan yang dimiliki oleh nomor pegawai 178 dan 174 dan bukan termasuk pegawai dengan nomor tersebut. Ini menggunakan select manager. Perbandingan tidak berpasangan atau non-pair comparison subquery. Berikut ini contoh perbandingan tidak berpasangan untuk menampilkan detail dari data pegawai yang dimanajeri oleh manajer yang sama dengan ID pegawai 174 dan 141 serta bekerja dalam departemen yang sama dengan pegawai yang dimiliki ID pegawai 174 dan 141 dan bukan termasuk pegawai dengan ID tersebut. Ini bisa dilihat, kalau bisa langsung dipraktekkan ya di database Oracle biar langsung tahu gitu hasilnya. Query bisa diletakkan di dalam klausa form untuk membentuk tabel temporer. Query semacam ini dikenal juga dengan istilah inline view karena tidak membentuk objek database. Berikut ini contoh penggunaan query dalam klausa form. Ini contohnya, dan ini hasilnya. Query ini menampilkan nama dan gaji pegawai yang gajinya lebih besar dari rata-rata gaji pegawai pada departemen tempat dia bekerja. Selesai. Ini masuk latihan soal. Buat query untuk menampilkan nama, nomor departemen, dan gaji dari pegawai yang memiliki nomor departemen dan gaji yang sama dengan nomor departemen dan gaji dari pegawai yang memiliki komisi. Yaitu ini dari Oracle langsung. Silahkan dicoba juga biar langsung mengerti. Dan ini outputnya. Dan soal yang kedua, buat query untuk menampilkan nama pegawai, nama departemen, dan gaji dari pegawai yang memiliki gaji dan komisi yang sama dengan gaji dan komisi dari pegawai yang memiliki location ID 1700. Dan ini jawabannya. Select last name, department name, salary, from, where. Silakan ya dipraktekkan biar langsung mengerti. Dan ini outputnya kalau seandainya benar. Ini latihan soal yang ketiga. Buat query untuk menampilkan nama pegawai, tanggal mulai masuk kerja atau hire date,
dan gaji untuk semua pegawai yang memiliki gaji dan komisi seperti yang dimiliki oleh pegawai yang bernama Koncar. Not data Koncar tidak ditampilkan dalam hasil query. Dan ini langsung praktik di jawabannya di Oracle. Dan ini outputnya. Ini latihan soal yang keempat. Buat query untuk menampilkan detail dari nomor pegawai, nama pegawai, dan nomor pegawai yang pegawai bertempat tinggal di kota yang nama kotanya diawali dengan huruf T. Dan ini jawabannya. Dan ini hasilnya. Selesai dari latihan soal di atas dan dari materi di atas. Semoga bagi kalian yang membaca dapat memberikan manfaat lah. Setidaknya kalian bisa mengetahui dasar-dasar. Kalaupun kurang jelas, ada yang ditanyakan, bisa komen di bawah ini. Insya Allah saya akan membantu untuk kalian semua. Terima kasih bagi yang sudah memutar video ini. Semoga dapat bermanfaat, dan semoga berbagi ilmu kita ini tidak cukup sampai di sini saja, dan kita bisa lanjut sampai seterusnya.